saya beri materi ini dengan, wah dari tadi harusnya nih, ya saya kira sudah direkod. Jadi pada kesempatan kali ini yang ingin kita lakukan adalah membuat praktek untuk membuat surat dinas. Untuk itu apa saja yang akan kita praktekkan pada kali ini, yaitu kita membuat 6 surat keluar, yang dalam surat keluar itu nanti kalian membuat berdiri sendiri. Jadi satu kelompok, tapi satu kelompok itu kalian nanti apa itu, dari satu kelompok itu kalian membuat dibagi sendiri ya. Ada kan ada yang 5. Cuma berhubung ini jumlahnya ada 6, jadi kalian buatnya nanti sendiri-sendiri atau dibagi sendiri. Ya, ada yang 2, ada yang 1, atau menyesuaikan. Nanti yang agak susah itu kan membuat surat tugas. Tugas mengajar itu kan berarti harus dengan jadwal mengajarnya. Itu salah satu contoh. Nah, jadi nanti silahkan dibagi sendiri, dan apa itu diharapkan selesai tepat waktu atau malam ini juga ya, karena akan saya koreksi nanti jam 9 malam. Oke, saya kasih materi dulu ini. Kelihatan ya kira-kira? Halo, sudah kelihatan sharing screen-nya? Oke, Bapak. Oke, Kelihatan, Bapak. oke. Jadi eh, yang perlu kalian ketahui dalam membuat surat dinas itu harus apa namanya itu mengetahui dulu ya, apa itu surat dinas. Untuk surat dinas itu ada macam-macam. Ya itu ada di dalam Surat Permendikbud nomor 37 tahun 2006, diperbaharui lagi, ya intinya sama lah, yaitu di tahun 2021. Bisa bisa dilihat di sini ya, surat dinas yang baik dan benar. Oh ya, ini tolong on cam dong. Wah, ini nggak adil nih, saya on cam, yang lain nggak. Pakai alamat kantor semua kan ya. Jadi di dalam surat dinas ini yang baik dan benar harus bagaimana? Itu tidak terlalu panjang, tidak berarti. Surat dinas yang dimaksud itu adalah surat dinas yang dengan bahasa baku atau EYD ya, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, bagian dari surat dinas itu ada kepala surat, ada tanggal surat, ya harus ada itu tanggal pembuatan. Kemudian ada nomor surat. Nah, ini nanti yang akan kita bahas adalah nomor surat, karena ada banyak sekali versi yang harus kalian kuasai. Kenapa? Karena kalian ketika PLP nanti diterjemahkan di dalam apa itu, di dalam persuratan atau di dalam keTU-an, itu kalian harus bisa untuk buka apa itu, harus bisa menyesuaikan ya. Perlu saya tegaskan lagi bahwa dalam nomor surat ini itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang di bawahnya Kemenak, ada yang di bawahnya Kemendikbud. Kayak contohnya MI, STS, MA itu di bawahnya Kemenak, jadi ada sendiri. Juga sebenarnya yang di bawahnya Dignas seperti SMP, SMK, dan seterusnya juga yang sendiri. Nah, di samping itu dari 2 itu ada juga kadang aturan tersendiri yang dibuat oleh yayasan. Boleh, boleh ya. Jadi selama itu memiliki ADART atau memiliki ketentuan, maka diperbolehkan. Nah, untuk itu di sini kalian harus banyak-banyak melihat ya. Jadi apa itu, di dalam surat dinas ya atau surat resmi itu nomor suratnya itu harus bagaimana. Nah, itu nanti kita akan praktek itu di dalam perkuliahan kita ini. Oke, kemudian ada lampiran surat, hal surat, alamatnya itu ya, kepada siapa, alamatnya mana, minimal nama kabupaten. Paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup itu dibedain ya. Jangan jadikan satu paragraf semua jadi satu. Dipisah. Kemudian ada tanda tangan NIP atau NI. Kalau di di yayasan itu NIY, induk yayasan. Untuk tembusan tidak ada. Oke, jadi kalau kepala surat itu nama organisasi atau kop surat ya. Kemudian datang di sebelah kanan
biasanya Jember, nah itu di atas biasanya. Kemudian nomor surat. Oke, nah untuk pedoman naskah dinas ya yang terbaru ya, kalau kalian pengen tahu, nanti akan saya kirimi linknya. Jadi kalau di bawahnya Kemenak itu aturannya di KMA nomor 9 tahun 2016 itu pedoman tata naskah dinas. Nanti akan kita bedah di sini sedikit. Kemudian untuk yang di Kemdikbud itu Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Nah, di situ tentang naskah dinas dari di bawah naungannya Kemendikbud. Jadi harus pakai itu dan itu sangat detail. Nah, bagaimana dengan kementerian yang lain? Nah, kementerian yang lain itu ada aturannya sendiri. Atau di Kementerian Keuangan, ya, atau di Kementerian apa itu Kemenkumham, ya, atau di Kementerian Perpajakan dan lain-lain. Itu semuanya ada aturan sendiri dan apa itu di luar dari apa itu ini ya di luar dari KMA dan juga dari Kemendikbud. Nah, terus bagaimana kita untuk sesuai dengan naungannya ya kalian naungannya di bawah. Jadi maksudnya dengan kita mengenal dua pedoman ini, jadi ketika kalian mendapatkan surat dari atas, itu kalian tidak kaget, tidak apa istilahnya itu, oh ini maksudnya apa? Apakah ini rahasia ataukah ini sifatnya biasa saja? Ya itu nanti di apa itu bisa ditentukan dari situ. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini contoh penomoran dinas keluar ya. Ini untuk yang di bawahnya Kemdikbud. Jadi seperti apa yang harus dilakukan jika ada seperti ini. Jadi di bawahnya Kemdikbud itu untuk penomorannya itu salah satu contoh ya. Itu contoh nomor surat tugas. Kalau itu surat tugas, nanti ada surat-surat yang lain formatnya. Jadi kalau surat tugas itu adalah nomor surat tugas, nomor urut dalam 1 tahun. Jadi tiap kan ada namanya kan buku-buku surat keluar ya. Itu harus punya dan setiap sekolah itu atau setiap lembaga itu harus punya buku surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu kalau ada dari lembaga luar yang mau masuk, kemudian surat keluar itu adalah kalau dari misalnya dari yayasan atau dari kepala sekolah mau memberikan kebijakan baru atau apa, nah itu surat keluar. Nah, dalam kaitannya itu, dalam 1 tahun itu ada urutannya. Ya, jadi buku-buku apa itu namanya itu urut sudah ya. Jadi nomor 1, 01, 0001. Kalau di UIN itu kalau kalian lihat itu sampai ribuan. Ya karena memang surat keluarnya itu sampai ribuan. Contoh untuk bikin surat penelitian, surat izin apa itu observasi dan lain-lain itu kalau di total di UIN itu ada sampai ribuan itu saya lihat itu ada pernah 1.000 berapa 34 atau berapa karena saking banyaknya surat yang keluar dalam 1 tahun. Nah, sebagai contoh di sini bisa kalian lihat ada nomor urut surat ini berarti 09 berarti nomor 9 SJ itu kode jabatan ya kalau SJ sekretaris jenderal nanti yang mengeluarkan siapa kalau kalau di apa itu nanti di anu siapa beda 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 jadi untuk instruksi surat edaran surat tugas dan naskah dinas nah itu kodenya seperti ini untuk yang Kemenak ya di bawahnya Kemenak jadi kalau kepala sekolah atau misalnya anu mau bikin ya oke selanjutnya ini yang untuk eselon 1 ini contoh yang lain ya jadi ini kode yang ada yang kayak tadi SD itu dengan kode yang lain. Jadi kalau di ya kemudian susunan penomoran surat itu mencakup hal-hal sama kode derajat pengamanan. Ya, ini surat kalau tadi itu kan surat tugas dan surat pemilihan. Kalau ini yang lain. Nah, jadi yang kedua adalah nomor surat ini. Jadi kalau di dalam Kemenak itu jangan heran ada tiga kode. Ada B, ada R, dan ada SR. Apa bedanya nanti kita akan bahas. Jadi itu dulu B strip apa. Nah, kalau kalian lihat punyanya Win itu pakai seperti itu biasanya. Ya. Saya ambil contoh ini di Win.
Aduh, kok remote ini. UIN itu di bawahnya apa? Di bawahnya Kemenakan ya. Nah, maka ini contoh surat edaran yang dibuat di UIN. Sorry, bukanya. Ini surat edaran perkuliahan semester genap tahun 2000. Nah, ini bisa kalian lihat. Kelihatan ya? Nah, itu kepala surat itu di atas. Nah, kemudian ada surat itu, kemudian ada nomor B825-UN22-PP 00.902-2022. Nah, B di situ itu adalah kode keamanan. Nah, kalau di luar Kemenak biasanya pakai kode yang lain. Kemudian 825 itu adalah nomor surat keluar yang ada jadi di buku surat keluar itu surat ini edaran ini urutannya adalah nomor 825. Nah, tapi kalau punyanya Estik itu ada Salami. Kalau kalian tahu Salami, nah itu sudah berbasis apa namanya itu sudah berbasis eh, itu digital. Jadi otomatis kalian bikin surat itu nanti otomatis dapat nomor. Nah, yang mahal ini nomor suratnya, guys. Ya, kenapa? Karena ketika kalian misalnya keluar atau apa, nah itu dilihat surat surat tugasnya nomor berapa. Kalau ternyata surat tugasnya itu tidak ada apa namanya itu eh, ternyata dicek di buku tugasnya itu atau di buku surat keluar itu kok lain, maka tidak bisa diterima. Jadi ini yang makanya di sini pakai apa itu di sini pakai coretan tangan ya. Karena belum berani untuk menulis ya. Jadi menunggu apa yang ada di buku keluarnya di UIN sana itu nomornya berapa baru mereka berani menulis. Artinya apa? Ini suratnya sudah jadi cuma surat surat urut nomor urut suratnya itu belum. Ya, ya kembali ke eh, laptop. Oke, contoh nih ya. Ini kalau yang paling atas nih yang kalau ditandani Menteri Agama. Nah, di situ bisa kalian di situ ada kode SR. SR itu adalah kode. Nah, kalau tadi kan B punyanya Win ya. Nah, kalau SR itu namanya surat dinas yang bersifat SR itu singkatan dari sangat rahasia. Yang mendapat itu hanya orang-orang tertentu. Misal itu bawahnya sekjennya atau apa yang itu tidak boleh apa itu dipublish atau tidak boleh sampai itu keluar atau hanya di ruang lingkup di kantor itu saja. Nah, jadi itu kalau sudah FR sangat rahasia, ini dengan pengamanan khusus ini kadang ajudannya sendiri yang mengirim di yang bersangkutan karena tidak boleh ada yang lain tahu. Nah, baru kemudian ada nomor suratnya nomor 12 MA, nah yang membuat MA data dari Menteri Agama. Kemudian ada KP07 itu adalah kode klasifikasi aktif. Jadi setelah surat ini diberikan, ya ini diarsipkan itu di KP071. Ini arsip yang ada di Menteri Agamanya, bukan bukan yang akan disimpan di tempat yang dituju, tapi yang pengirim. Di arsipnya itu di nomor itu. 07 itu adalah bulan bulan ke-7 atau Juli dan seyogianya bulan ini adalah 2 hanya 7. Tapi saya sering lihat di suratnya UIN itu kadang ya hilaf mungkin ya di situ cuma ditulis satu angka saja. Terus harusnya tidak. Kemudian yang terakhir adalah tahun terbitnya itu. Nah itu ada pastinya itu ada di pembukuan atau surat keluar buku surat keluar tahun 2015. Kenapa kita betul itu ya? Nanti itu untuk ngecek ngecek. Oke, yang kedua
yang ditandatangani oleh pimpinan satuan organisasi. Di situ ada R ya, surat rahasia. Kemudian di situ ada SD, sekretaris jenderal. Nah, jadi di situ yang mengeluarkan itu sekretaris jenderal. Kemudian ada KP 071 itu arsip dari sana. Yang lainnya sama ya di sini. Kemudian eh, nomor surat dinas yang atas nama pimpinan satuan organisasi ya di sini ya SJ, kemudian di bawahnya lagi yang di bawahnya SJ itu jabatan kepala biro Orpala atau organisasi tata kelola. Nah, itu terus kemudian kode aktifnya tidak ditaruh di tempat yang sama. Di situ tulis B ya, artinya bersifat biasa. Artinya itu boleh untuk dipublikasikan, boleh untuk keluar ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, oke. Itu bahkan di dalam buku pedoman pun cara melipat kertas batu juga sudah ditentukan. Nah, jadi tidak serta-merta langsung langsung membuat itu ya, tapi harus dilengkapi dengan dan itu sesuai. Jadi ketika dibuka menyesuaikan. Maka di Kemendikbud ada juga. Nah, ini kalau yang di Kemendikbud ya, kalau yang tadi di bawahnya. Kalau di Kemendikbud itu beda lagi. Ya, itu sebagai contoh, ya, itu P penetapan untuk orang, P penetapan untuk bidang organisasi, M penetapan untuk selain orang atau organisasi. Contoh ya, surat yang berasal yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Pak Nadiem 25 garis miring MPK itu 25 nomor urutnya. MPK itu adalah kode jabatan menterinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau tadi kan MA, Menteri Agama. Kemudian PR 00.02 itu kode klasifikasi arsipnya. Kemudian tahun 20, kurang di sini adalah bulan. Nah, kemudian di sini juga ada, kalau ini dari bedanya yang biasa sama apa yang tadi kalau di Kemenak kan rahasia itu ditulis di awal ya, R rep berapa. Nah, kalau ini RHF-nya untuk yang berikut itu ditaruh di tengah. 156, kemudian G itu eh, kode unit organisasi dari Inspektorat Jenderal, kemudian apa itu RHS ya, sifatnya rahasia, tidak boleh dipublikasikan ya atau tidak boleh sampai keluar. Jadi beda-beda. Oke, lanjut. Nah, ini contoh surat tugas mengajar yang apa itu dari ini Kemenak ya, sorry, sebentar rubah. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah kota mana tentang ini ya. Nah, di situ ada menentukan, kemudian ada di lampirannya ini ada jadwal pada guru siapa, kemudian jadwal. Nah, kalau yang di Kemendikbud bisa kalian lihat nomornya juga ya, ini kan SD, jadi ada kode SD di sini. Nah, ini menyesuaikan. Nah, pembagian tugas mengajar. Oke, untuk lampiran ini yang tadi ya apa itu di dalam surat dinas paragraf pembuka tadi tentang penomoran di bawahnya nomor kan ada lampiran, ada hal, kemudian jadi YTH titik kemudian diikuti nama orang sama yang kemudian tidak boleh kepala sekolah terus SMA itu nggak boleh seperti yang saya kemarin itu harus paragraf pembuka. Nah, ini contoh kop surat yang baik dan benar harus seperti itu ya, tidak boleh yang atas itu ya, tidak boleh eh, tanpa logo ya, kalau bisa diberi logo dan harus menyesuaikan. Nah, kemudian penulisan bagian surat, nah, ini Jember, koma berapa, gitu. Tidak boleh strip-strip. Jadi memakai apa itu 21 Maret 2000 sekian. Nomor juga seperti itu. Nah, ini apa bedanya nomor yang di atas dan yang di bawah?
tulis nomor titik dua boleh, boleh no titik. Ya, cuma di sini perbedaannya nggak boleh diakhiri titik strip. Nah, itu jadi uang nanti. Nah, ini yang benar, ini tidak apa itu. Kalau di sekolah TU kan ya biasanya yang nyimpan TU-nya. Oke, selanjutnya penulisan bagian surat ada lampiran di dalam titik dua. Ini salah ya, ada titik stripnya yang jadi seperti yang benar seperti ini. Satu bekas, dua eksemplar atau apa. Kemudian hal surat ya permohonan. Jadi tidak boleh panjang-panjang ya. Dalam rangka apa yang kalian bilang tidak boleh. Halnya cukup satu baris saja. Kemudian penulisan bagian surat ada alamat surat YTH, strip, nah, di bawahnya Bapak. Nah, itu nggak boleh, harusnya lurus gini. Oke, tapi banyak yang salah kaprah. Kadang saya sering lihat yang oke, kemudian paragraf pembuka ya, dengan hormat koma bukan titik. Dengan hormat koma kemudian B kecil, tidak seperti ini. Di surat ini paragraf pembuka yang bersama surat ini kami mengundang Bapak menghadiri dapat. Tidak boleh, yang benar kami jadi nggak usah ditambah bersama surat ini. Soalnya itu bersama surat ini sudah ada di paragraf pembuka. Oke, lanjut paragraf penutup ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang benar sesuai dengan yang penerima. Ya, perhatian Bapak kami ucapkan. Jadi sapa orangnya secara langsung. Ya. Oke, penulisan bagian surat ya di sini penutup surat dinas ada salam. Itu salah, nggak usah salam koma biru apa tanda. Tapi langsung ditulis, nggak usah salam di bawahnya salam di bawah. Kemudian kepala biro umum tanda tangan tertib. Kalimat-kalimat yang dipakai ya terus sudah tingkat jelas, mudah dibaca dan memiliki objek predikat. Nah, contoh ya, ini jadi menurut rencana rapatnya akan dihadiri sekretaris itu apa itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, apa bedanya yang bawah dengan yang ada? Dalam rapat itu langsung, kalau usah dalam, sudah menurut rencana rapat itu nggak usah dalam rapat. Contoh lain, ini bersama surat ini kami ingin menentukan bahwa diganti dengan ini, dan tidak usah bersama surat ini terlalu bertele-tele. Atas kerjasamanya, nah diganti dengan bersama bapak atau ibu kalau itu perempuan. Ya, kemudian atas kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, jadi atas kehadiran saudara, jadi, jangan nya, kalau nya, nya kok tidak. Oke, kemudian surat paragraf, pembuka surat. Contoh untuk membuka ya di sini surat pemberitahuan dengan ini kami memberitahukan bahwa terus apa itu telah dilaksanakan titik-titik. Nah, kalau misalnya itu ada lampiran ya ditambahi ada ini contoh surat balasan ya. Kalau surat balasan berarti kita itu mencatat nomor surat yang sudah pernah dikirim. Ya, sehubungan dengan surat Kabiro tentang ini maka kami mengirimkan. Nah, jadi ada apa itu pencatutan apa namanya itu nomor surat yang dulu pernah dikirim. Ya. Kemudian ini surat undangan. Nah, ini contoh pada surat kami mengharap kehadiran Bapak. Jadi sebut ya dia itu Bapak. Kalau misalnya ada orang banyak ya Bapak dan Ibu. Kemudian penutupnya seperti ini atas perhatian Bapak, atas perhatian dan bantuan saudara kalau ini permintaan. Kalau sudah atas kehadiran. Jadi jangan disamakan. Jangan asal kopas maksudnya. Oke ya, jadi itu tadi sekelumit mengenai apa itu surat kedinasan, dan untuk itu kalian akan saya beri tugas berupa membuat apa namanya itu membuat surat keluar yang mana dalam hal ini ada 6 dikirim ke grup.
saya kirim sudah. Yang pertama itu adalah SK pembagian surat tugas pengajar atau bagian tugas mengajar. SK, jadi bikin SK. Yang kedua adalah membuat surat tugas guru MGMP. Jadi menugaskan dia untuk menghadiri MGMP di mana. Kemudian yang ketiga itu surat edaran kepala madrasah tentang ujian akhir madrasah. Jadi apa itu bahwasanya di madrasah itu akan ada ujian akhir. Nah, itu gimana edaran. Silakan browsing untuk mencari inspirasi. Surat perjalanan dinas atau SPD ya, menghadiri sosialisasi BPDB itu dibuatkan. Ya. Jadi soalnya nanti kalian ketika PLP itu biasanya disuruh bikin ini seperti ini. Biasanya misal TU-nya sakit, nah membuatkan ya di magang. Ini kalian nanti akan disuruh untuk membuat itu. Oke. Terus akan saya kirim juga apa itu namanya buku pedoman panjang ya itu ada banyak. Ini yang saya kirim di grup itu adalah yang dari Kemendikbud, sedangkan yang bagian bawahnya itu adalah aturan dari Kemenang. Tentuannya nanti surat tugasnya ini sekolah yang kalian bikin itu adalah sesuai dengan sekolah waktu kita praktek membuat proposal pendirian sekolah. Nah, jadi di situ kalian nanti membuat apa namanya masing-masing satu orang satu kan di situ ada tanda tangan ya. Tanda tangan itu adalah atas nama kalian. Ya, itu untuk membuktikan kalau ini bikinan bikinan Maulana. Jadi yang tanda tangan kepalanya nanti adalah meskipun kalian nanti jadi satu atau sekolah. Masalah ini kan untuk tugas saja. Untuk kopnya itu kan kalian sudah ketika izin pendirian sekolah atau proposal pendirian sekolah itu kan sudah ada sendiri-sendiri kan kopnya. Nah, pakai kop itu. Ya, jadi pakai kop masing-masing. Boleh kalian mau pakai TTE atau tanda tangan elektronik atau boleh juga kalian menggunakan apa namanya itu tanda tangan basah tapi harus dengan stempelnya kalau biar kelihatan resmi. Ya, silakan kalian pilih salah satu mana. Cuma sekali lagi saya tegaskan terakhir jam 9. Nah, jadi eh, ya harus hari ini ya praktek hari ini maksudnya. Jadi kalau misalnya tadi ini masuk ya, jadi masuk kelas. Jadi kalian sudah buka laptop masing-masing, saya awasi satu-satu. Cuma kalau yang untuk ini, cuma nanti anu ya, mohon filenya dijadikan satu. Ya, maksudnya filenya dijadikan satu itu apa itu kalian nanti kalian di merge filenya yang khusus satu kelas, satu kelas, satu kelompok saja. Jadi saya tidak perlu mendownload banyak file. Jadi, misal ada enam berkas atau 6 surat, kan satu kelompok itu itu yang 1 sampai 6 tadi itu per kelompok. Ya, jadi ada yang kelompok MI, kelompok MTS, kelompok MA. Itu satu kelompok itu 6 itu. Jadi nanti tolong dijadikan satu, apa itu namanya itu di merge. Nah, itu dijadikan satu yang mana nanti akan saya download cukup satu saja. Saya ambil satu contoh, saya download dulu ini.
dari kelas sebelah. Nah, saya izin tinggal masih sedikit. Saya mau sharing screen lagi. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang ada di kelompok lain. Ini Al-Fatah, ya, ini bikin sendiri. Nah, ini para guru, ini. Kemudian tanggal itu harus tanggal sekarang. Jadi kalau tanggal sekarang ini 16 April, sekarang 17 April kepala sekolah. Nah, ini meskipun sekolahnya sama, ya tapi di sini beda-beda. Nah, ini yang bikin, artinya ini yang bikin ini. Jadi saya ingin nanti kalian untuk membuat. Kemudian ini contoh surat perjalanan dinas, kemudian surat terima masjid. Ya, ya alamatnya ya berarti menyesuaikan dengan di sini ya, di alamat sekolah. Surat tugas penugasan sebagai anggota GMP. Kalau bisa urut ya, urutkan sesuai tadi. Permohonan bantuan laboratorium, kepala tentang pembagian guru. Ya. Itu contoh ya. Jadi kita targetkan hari ini jam 9. Kalau kelas lain jam 9 selesai. Kalau aslinya kan jam 5 selesai. Cuma ya ini masih suasana awal. Kalian mungkin masih ada yang pengen lancar-lancar atau mau apa itu jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, jadi apa itu diharapkan selesai tepat waktu ya. Kemarin ada kelompok lain itu telat ya, jadi saya kurangi karena mengumpulkan lebih dari jam 9. Ini sudah eh, apa melebihi tugas ya, melebihi ketentuan ya. Jadi saya harap dari apa itu dari kalian nanti selesai tepat waktu dan dikerjakan dengan ya sama pertanyaan silakan sebelum habis tinggal 2 menit. Monggo yang mau bertanya tidak ada bisa dipahami semua berarti ya. Baik, jika tidak ada akan saya akhiri. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata baik sengaja maupun tidak sengaja yang saya berikan. Saya mewakili keluarga saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mustaqim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon rekamannya nanti dikirim.